Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jenis dengan RP 047 ingin presentasikan hasil pengerjaan saya mengenai tugas farmakokinetika. Jadi di sini sudah terdapat data waktu dan konsentrasi obat dalam satuan mikrogram per mili. Kemudian di sini di soal pertama, gambarlah kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu pada kertas milimeter blok dan semi logaritmik. Kemudian bisa langsung dikerjakan saja. Jadi yang pertama itu kita ngeblok dulu. Kita ngeblok untuk tabel dari waktu dan konsentrasinya. Kemudian apabila sudah diblok, kemudian kita pencet insert. Kemudian kita pilih charts. Terus kita pilih scatter plot. Kemudian di sini kita pencet access titles untuk menaruh judulnya dan keterangan dari sumbu X dan sumbu Y tersebut. Kemudian apabila sudah, boleh disesuaikan dan dimasukkan dan dirapihkan. Kemudian kita akan buat untuk kurva dari semi logaritmik. Untuk kertas semi logaritmik di sini untuk tata caranya sama. Pertama diblok dulu untuk tabelnya, kemudian dipencet insert. Kemudian kita pencet yang scatter plot. Kemudian di sumbu X-nya kita pencet sampai terbentuk tabel seperti itu. Kemudian kita pencet format axis kemudian kita pencet logarithmic scale di sini untuk menyesuaikan kurvanya agar kurva logaritmik. Kemudian di sini kita pencet axis titles lagi untuk menyesuaikan judul dan keterangan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian di sini bisa dilihat perbedaan kalau misalkan di kertas semilok itu kurvanya itu linear, sedangkan yang di millimeter block itu scale. Kemudian boleh kita lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 itu tuliskan persamaan yang menerangkan profil kadar obat dalam darah terhadap waktu. Di sini kita boleh diingat rumusnya. Rumusnya itu ln CPT sama dengan ln CP0 dikurang K dikali T. Kemudian di sini untuk pengerjaan di Excel itu bisa kita ingat kalau misalkan CP0 itu rumusnya intercept, sedangkan untuk mencari K-nya itu rumusnya slope. Di sini boleh kita langsung dicari intercept-nya. Untuk rumusnya itu kita bisa langsung masukin sama dengan intercept, terus kita blok ln-nya. Sebelumnya kita cari dulu untuk ln-nya. Tadi sudah dicari untuk ln-nya, kita masukkan untuk ln-nya rumusnya pakai sama dengan ln untuk masing-masing waktu dan konsentrasinya. Terus lanjut ke intercept-nya, itu untuk rumusnya sama dengan intercept, terus kita blok ln-nya, terus titik koma, terus ditambahin sama ditambahin dengan waktu, terus dapatkan hasilnya. Cuma di sini karena di sini masih ln CP0, kita buatkan menjadi CP0 dengan rumus sama dengan EXP, terus kita pencet ln CP0-nya. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung masukin persamaannya sama dengan ln CPT sama dengan ln 0,1487 dikurang 0,17028, dan ln CPT-nya berarti kemudian ln-nya diubah jadi ln CPT sama dengan 8,57368 dikurang 0,17028 dikali T. Kemudian kita boleh hitung parameter yang diperlukan untuk menerangkan farmakokinetika pada pasiennya. Pertama kita hitung T setengah. Di sini rumus T setengah itu sama dengan 0,693 dikali K, di mana K itu sama dengan 0,17028. Kemudian boleh
dihitung dan didapatkan T setengahnya itu sama dengan 4,0173 dengan satuan per jam. Kemudian boleh dilanjut, kita menghitung volume distribusi. Itu dosisnya adalah rumusnya adalah dosis dikali CP0. Di sini kita tahu kalau misalkan dosisnya itu di soal 5 mg per kilogram berat badan tadi ya. Dan pasien tersebut itu berat badannya itu 50 kg. Jadi bisa dihitung aja jadi 250 mg. Dan kita bakal ubah ke mikrogram jadi 2500. Kemudian dibagi dengan CP0. CP0-nya itu adalah 0,17028. Kemudian didapatkan hasil 205 mili dan kita ubah ke liter jadi 29,205 liter. Kemudian di sini kita masuk ke perhitungan clearance. Itu rumusnya itu volume distribusi dikali K, di mana volume distribusi didapat tadi itu 29,205 liter dikali K. K-nya itu tadi adalah 0,17028 dan didapatkan hasil 4,97309 liter per jam. Kemudian di sini kita kita langsung menghitung AUC. Di sini kita tulis dulu AUC yang akan kita cari itu adalah AUC 0 sampai 2,5, AUC 0,25 sampai 0,5 sesuai dengan tabel waktu yang tertera di atas. Ini boleh ditulis terlebih dahulu sampai akhir, sampai kan 0,5 sampai 1 sampai 3, terus 3 sampai 6 dan 6 sampai 12 sampai 18 dan 18 sampai tidak terhingga. Kemudian di sini untuk menulis untuk menghitung AUC-nya, rumusnya itu setengah rumusnya itu adalah setengah dalam kurung kita blok dari lennya, kemudian setengah di blok dari waktu CP 0,5 terus dikurang sama yang atasnya yaitu 0,25, terus dikali dengan di CP 0,5 yaitu 7,87 dan nanti dikurang sama 8,21. Kemudian apabila sudah tinggal di enter dan di blok mengikuti untuk AUC selanjutnya. Kemudian apabila AUC sudah terhitung, maka bisa dilanjutkan ke soal berikutnya, yaitu jika nilai ambang efek obat 1,5 mikrogram per mili, berapa durasi efek obatnya. Di sini bisa pakai rumus ln CPT sama dengan ln CP0 dikurang K kali T. Di sini karena yang ditanya itu 1,5 mikrogram, jadi ln 1,5 sama dengan ln 2,1487 dikurang 0,17028 dikali T. Di sini nanti ln-nya diubah dulu menggunakan rumus ln secara manual atau secara Excel juga bisa, dan apabila dihitung nanti didapat T-nya sama dengan 10,23 jam. Kemudian boleh di next ke soal selanjutnya, itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi 99,2% obat. Jadi pertama di sini dihitung dulu 100% dikurang 99,2% itu kan 0,8%. Jadi plus 99,2% sama dengan ln 100 dikurang ln 0,8. 100-nya itu adalah 100% dan 0,8 itu yang tersisa dari pengurangan dari 99,2-nya. Kemudian dibagi dengan 0,17028 yaitu K-nya. Kemudian
boleh dihitung dan didapatkan nilai 28,3548 jam. Kemudian boleh di next ke slide selanjutnya, yaitu jika dosis obat dinaikkan 2 kalinya, nilai parameter apa saja yang berubah, berapa pula durasi obat sekarang. Jadi di sini dari CP yang berkurang itu nanti, yang berubah itu nanti CP0-nya dan AUC-nya. Nah, CP0-nya kita kali 2 langsung, yaitu jadinya 8,5736 dikali 2, hasilnya itu berarti 17,1328 mikrogram per mili. Kemudian untuk AUC totalnya juga kita kali 2 yang tadinya 50,3499 mg per jam jadi 100,6998 mg per jam. Mungkin sekian dari pengerjaan saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.